Kembali lagi bersama saya Rindang Sukma di Keliling Banjarbaru. Rahmat Haryanto, waduh, Mas Rindang. ini MC legend Banjarbaru nih. Udah enggak ya? Udah pensiun. Kenapa bang tangan MC? Honornya kurang? Enggak ada gede. Sebenarnya kita terakhir sebelum berhenti itu mungkin kita lumayan yang paling mahal. Oke. Harusnya. Nah, cuman kan kita perlu regenerasi ya. Aku juga selalu kalau ketemu karena sekarang kan udah fokus di event organize ya. 3 tahun terakhir ini. Jadi kita sih ngerasanya harus ada bibit baru. Iya, benar-benar luar biasa Bung Rahmat ini udah sukses bikin Space Time Organizer besar ini ya. Alhamdulillah. Terus juga usaha kuku corner juga ya. Kuku Tahiti dulu. Kuku Tahiti. Baru sekarang Tadinya udah kan ada take away. Take away. Sekarang udah bisa dine in. F&B. Terus ada apa? Ruang production. Ruang production itu lebih ke apa namanya? Produksi itu. Jadi production itu karena kita ada bergerak di bidang event organize ya. Jadi sejauh ya? ini jadi sejauh ini production itu kayak memproduksi stage, photo booth. Oke. Nah, tapi juga aku produksi juga misalnya kayak kitchen set kayak gini udah produksi. Pokoknya diisi orang-orang profesional lah ya. Insya Allah. Kalau yang gerobakan masih Bang? Yang Kalau gerobakan saat ini kita lagi rebranding. Maksudnya emang saat ini kita close, nanti mungkin akan buka kembali menjelang Ramadan. Tapi kan ambil momentum Ramadan. Tapi kan sejauh ini udah kita arahin semua ke Kuku Corner. Udah mampir belum? Belum. Udah dong. Udah. Corner yang dulu yang di situ juga tapi itu beda brand ya. Beda brand. Tapi lu dulunya karyawan ya? Dulu saya seorang karyawan. Nah, itu cabut dulu baru usaha atau sambil Jangan dong. Jadi kayak gini. Usaha sambil kerja nih. Umur seorang karyawan itu kan tidak ada batas. Maksudnya kita bebas berkarir dalam satu perusahaan gitu. Entah itu 5 sampai 10 tahun. Kalau saya kan dulu bergerak di bidang PT kita itu bergerak di macam-macam bidang. Salah satunya ada entertain. Waktu jadi kerja itu. Waktu kerja. Nah, jadi dan di dalam pekerjaan pun kita harus memulai dari nol. Kemudian bisa menjadi menanjaki tangganya nih. Oke. Sampai kita tahan punya dulu deh, Bang. status. Tahan dulu kita awal-awal dulu deh. Oke. Kita ceritain dulu mulai dari tadinya kan dari karyawan terus sampai punya bisnis. Nah, kita ceritain dulu dari awal tadi. Sebelumnya kerja di mana, Bang? Sebelumnya saya kerja di PT Jaya Selaras Musika. Jadi di entertain juga ya? Enggak dong. Jadi PT Jaya Selaras Musika sendiri itu di dalamnya ada berbagai macam bidang. Ya ada properti dan lain-lain. Berapa lama tuh? 6 tahun mungkin ya. Lama ya? Makanya tadi kemudian tiba-tiba di PT tersebut bikin salah satu brand entertain karaoke. Oke. Saya menjabat sebagai GM, General Manager. Tapi jauh sebelum GM, saya sempat terlibat menjadi seorang pelayan. Memang merantau juga ya. Tapi jauh sebelum itu ya, Mas. Saya ini adalah salah satu pelayan KPK Rindangan, tahu nggak? Tahu. Dulu saya di sana. Saya jadi ya? Betul. Yang buat dangdut. Iya. Dulu nggak dangdut. Iya betul. Sekarang saya 3 tahun terakhir setelah saya cabut, di sana dibikin kayak dangdut. Nah, jadi menjadi seorang karyawan, menampaki tangganya dari menjadi seorang waiters, kemudian diperuntukkan menjadi general manager yang di tempat karaoke. Betul. Nah, itu jadi usaha sama sekali, Bang? belum memulai ya? Belum. Kemudian 2014 saya mungkin salah satu orang yang pertama membawa mango sticky rice. Ya betul. Saya sempat ngikutin tuh. Iya. Tapi nggak laku. Jadi dulu mungkin karena terlalu dini, orang belum paham apa sih itu. Karena kan ketan kita di Banjarmasin tuh sudah ada lamang jadi kayak agak asing. Bukan agak asing tapi kayak udah biasa. Sebenarnya kan ketan kalau di Malang gitu kan. Iya, nah kurang lebih kayak gitu kita bikin. Ternyata tidak berjalan mulus. Tapi saya tetap itu saya masih jadi karyawan. Itu masih jadi karyawan. Masih jadi karyawan. Tapi udah mulai pelan-pelan. Tapi basic aku nih Mas memang F&B. F&B. Aku emang suka masak, emang suka keliling, coba-cobain menu-menu yang ada di
memang Indonesia suka lah. foodies lah ya. Foodies banget. Bahkan pernah sempat promosi punya Iya Mas benar. Ridang kan? Iya, karena aku melihat cowok kebanyakan ke cewek ya selebgram Kata siapa cowok? Siapa tahu saya Oh cewek. iya, oh iya benar. Iya lidahnya kan agak laris ya. Dan alhamdulillah Kang, setelah dipromosikan 1 bulan itu tutup. Enggak. Memang dapat tempat baru aja. Sekarang pindah ke mall kan? Iya, Lebih besar. Iya, lebih besar. Lebih Bukan karena itu, omsetnya tapi makin memang- banyak. iya, makin bagus. Tapi enak. Oh, jadi dari karyawan terus mulai coba usaha. Nah terus Karena- kita 2016 aku riset IT, riset IT Iya, itu lagi di rame-rame salah satu IT ya, kan? di salah satu negara besar. Ya. Kemudian 2016 akhir itu kita udah mulai jual online. Nah mungkin kita ini salah satu Thai tea pertama di Kalimantan Selatan. Iya, benar. Sebelum brand besar itu masuk. Iya benar. Nah, kemudian Iya, benar. kita opening store pertama 2017 Yang di sini. ya di Panglima Batur. Tapi kan Itu terbukti kan Thai tea yang bertahan yang masih kena di masyarakat itu kan ya kuku. alhamdulillah ya, maksudnya Karena dia jadi yang pertama itu kan value kan. segmented ya sebenarnya. Iya, benar. Jadi mempertahankan usaha itu juga tidak semudah apa yang dilihat oleh orang-orang. Apalagi mengingat kita 2 tahun terakhir kemarin adalah COVID-nya luar biasa. Nah kemudian saya mulai fokus. Jadi salah satu kuncinya sih menurut saya kita tuh harus fokus. Fokus ya. Fokus sama pakai hati. Oke. Nah, Dan sempat berapa cabang kemarin yang aktif? 8. 8 ya. 8 cabang. Kita Itu sampai paling jauh di penyebar- Tanjung. Oh, sampai Tanjung. Udah mau 13 kabupaten sebenarnya. Betul. Nah, saya op diikut orang, maksudnya op kerja di tempat orang bukan karena kita mau fokus juga, karena saya membentuk manajemen dengan bagus. Maksudnya manajemen bisa dilepas. Oke. Nah, kita punya manajer kayak gini, kita punya kayak gini, akhirnya bisa bertahan sepesat itu waktu di zaman itu. Nah, saya op kerja karena memang perusahaannya tutup. Oh gitu, jadi perusahaan tutup bukan karena pengen fokus. Karena Enggak, manajemennya kalaupun udah sekarang masih terbentuk ada ya. kalau misalnya sekarang masih ada perusahaan, saya bisa tetap kerja kok. Oh gitu, karena padahal Enggak, saya suka aja kerja. Oh, Maksudnya gitu. ada kegiatan gitu ya. tapi sambil nambah-nambah karena Betul. gajinya kurang. Enggak ya? Enggak dong. Lumayan 2 digit. Oh iya ya, lumayan ya. Zaman itu. Karena GM kan. Oke. Terus sampai pada akhirnya Memutuskan. bikin IO itu gimana? Karena udah terbiasa dengan Dunia entertain. dunia Nah, entertain. jadi kalau kita berbicara kuku Thai tea ya. Kuku Thai tea itu kan mungkin kita gerakkan di 3 tahun terakhir yang paling saya ekstra turun tangan. Betul. Makanya saya selalu bilang penting personality kah atau personal branding. Nah, jadi personality dengan branding ini agak berbeda. Iya betul. Jadi saya ini kebetulan mungkin diberi garis yang lumayan publik ya. Ya, Maksudnya karena saya talent dari 2006 ya, jadi MC. Dan kebetulan dikasih anugerah lidahnya agak lemes. Ya maksudnya saya ini apa namanya mudah membaur dengan orang. Iya, benar, Nah jadi benar. kadang-kadang kenapa kuku Thai tea itu bisa naik, mungkin ya salah satunya itu punya saya. Kalau itu misalkan punya orang lain mungkin tidak seperti kuku Thai tea yang sekarang gitu. Betul. Karena pelayanan saya terhadap customer, kadang-kadang hello saya, dan ada juga kok beberapa customer juga yang beli ke outlet kita, ketemu kita, itu kayak ada sharing-sharing sedikit. Nah itu yang mungkin bisa dikatakan itu salah satu yang membuat kuku itu bisa bertahan, bisa besar. ekspansi kemana-mana sampai. Pokoknya kalau usaha itu ownernya juga harus baik sama orang. Oke. Jangan menyerahkan ke tempat karyawan atau gimana, jangan. Emang ownernya juga harus turun. Benar. Gitu. Mungkin lebih spesifik lagi Bang tentang branding personality atau apa produk brandingnya itu tadi. Jadi lebih penting mana nih? Semuanya serba penting. Serba penting. Kalau kita berbicara branding produk, branding produk itu tidak hanya menjual di bagian sosial media. Kualitas, rasa, itu juga Itu produk branding ya. produk branding. Jadi kalau ini misalkan aku titip promosi, yang kita tahu ya, misalnya teman-teman aku selebgram nggak sedikit ya di Kalsel. Betul.
pudis-pudis kayak gitu. Mereka posting kalau nggak enak juga nggak bakal laku. Iya benar. Ya kan? Iya, Nah, benar. maksudnya Tetap kita pertahankan jangan mengharapkan sesuatu feedback kualitas dari rasa, sosial ya. media, tapi Iya, harus benar. ada rasa. Iya, benar. Misalnya aku promosiin punya Mas Rindang, Heeh. ketika orang teman-teman Datang, follower aku datang, nggak enak. ternyata tidak seenak yang dibilang Mas Arianto nggak ada misalkan. repeat order kan. Iya, Nah benar. itu, jadi kalian bisa nge-branding dengan bagus di sosial media, nggak tentu di live-nya bisa seperti itu. Nah, tentang personal brandingnya, Personal branding penting, personality pun penting. Pokoknya kedua-dua itu sangat penting. kan pernah ada nih bang kejadian yang ustadz-ustadz dengan by trend atau apa gitulah Iya, contohnya. iya, Ya, contoh iya, iya, kan iya. dia sangat personal branding sekali, tapi ketika si orang itu terkena masalah, apa nggak rusak brandnya terjadi kalau dikawinkan antara personal branding sama produk branding? Ya sekarang ini orang malah jualan harus wajib tahu siapa ownernya ya kan? Oh gitu ya? Iya, harus wajib tahu. Kemudian siapa sih ownernya? Bisa kerja bareng nggak? Kan kayak gitu salah satunya. Saya malahan karyawan aja nggak tahu sama saya. Tapi Artinya ini berarti boleh harusnya ya. ada sederhana gitu Oh, kan, iya, bener. sederhanakan diri, profil dan lain-lain, low Tapi bener. profile. Nah Oh, tapi bener. kalau saya sih memaknainya, pokoknya antara saya dengan produk itu sekarang berdampingan. Kan saya ini kemana-mana orang panggil saya sekarang bisa jadi Haris Fresh Team, atau Kukuk Taiti. Nah itu artinya personality dengan branding itu gandeng. Iya benar. Ya kan, nah kadang-kadang juga owner juga mau action ketika brand yang terkenal, Iya sih. itu punya aku tuh ini, nah tapi tergantung kita. Tapi kita Tidak perlu harus menjelaskan pun menjaga orang- nama baik juga ya. Nah sama sebenarnya produk itu sama seperti artis. Ketika artis tersandung masalah, jobnya akan hilang. Ya. Tapi tidak banyak juga produser yang akan meninggalkan dia ketika dia bermasalah. Siapa tahu dengan masalahnya itu bikin rating TV-nya bagus. Betul, betul, Ya, sama sebenarnya. Tapi sejauh ini saya tidak pernah bermasalah. Iya memang. Kalaupun ada orang komplain, misalkan Kak kemanisan dan lain, saya tidak pernah marah akan komplain. Oke. Saran dan lain-lain itu, tapi justru saya kalau misalnya ada orang komplain, kan nanti mampir cobain lagi ya Kak, nanti dapat gratis dari aku. Jadi intinya tadi Menjaga. personality dan personal brand brand personal sama brand Personality harus, tadi harus gandeng. Harus gandeng. Dan kita ambil yang baiknya aja, intinya kita Betul. menjaga nama baik. Tapi kita tergantung ya, personal. masing-masing orang kan punya segmen atau marketnya masing-masing. Betul. Kalau kayak di IO memang sangat bergandengan sekali ya. Semua harus bergandengan. Iya benar. Oke bang, mungkin apa namanya yang selama menjalani bisnis, selama merintis pasti ada lah masa-masa paling menyedihkan, Sedih banyak. masa-masa mungkin habis-habisan atau paling di titik terendah. Setiap orang kan cerita merintis usaha itu beda-beda ya. Iya, iya. Kalau Bang Rahmat pernah nggak sih Di titik rendah. itu? Kalau titik rendah secara keuangan gitu ya, saya rasa sih karena kita ini hobi menabung ya mas. Oh, iya, iya. Nah, jadi semua orang tuh tergantung eksekusi. Maksudnya apalagi sekarang ini masnya orang berbisnis tuh gila-gilaan bakar uangnya. Iya benar. Brandnya juga nggak enak-enak banget tapi bakar uangnya gila-gilaan. Kayak judi gini ya. Ya maksudnya, tapi dia sendiri tuh nggak tahu feedbacknya di mana. Nah kalau aku sih merasa titik paling rendah itu adalah ketika kita harus mengupayakan apa yang kita miliki gitu. Maksudnya ketika COVID kemarin kita mungkin kehilangan beberapa outlet kita, Iya. ya kan kita harus harus pangkas habis beberapa outlet saya kayak seperti di Tanjung, di Kandangan, di Rantau itu harus di Binuang itu harus kita cut. Harus kita cut. Nah, itu maksudnya agar teman-teman sudah harus bisa jalan. Iya benar. Karena kita operasional itu nggak ada perubahan, maksudnya operasional COVID Iya, atau nggak COVID karyawan tetap dibayar. Iya, Jadi mereka tetap mungkin titik makan kok. bukan berarti titik terendah ya, tapi itu kayak titik balik kita bakal harus dipaksa untuk lebih kreatif lagi. Oke. Seperti itu. Tapi kalau titik terendah ya menurut saya sih di era COVID itu adalah COVID yang paling rendah untuk semua sektor. Iya memang semuanya. Raksasa harus kecil, yang kecil juga nggak boleh harus ngejar yang terlalu berlebihan. Yang penting bisa bertahan, akhirnya bertahan dan kita lolos. Dan pada akhirnya bisa bertahan gitu ya. Bisa bertahan, itu yang paling penting. Dan banyak juga yang tumbang. Ya mungkin kata teman-teman saya sih, pelaku bisnis juga terseleksi oleh alam. Betul. Iya.
Yang mana Sama yang kayak temen. Karbita. Oh iya, sama kayak temen. Temen. Makin tua makin terseleksi, makin kecil. Sempit ya. Karena saya dengan istri itu bilang istilahnya RWT, Oh iya, ini root, Iya. root. Ya kalau pertemanan root kayak gitu nggak mau saya. Ini couple friender sebenarnya ya, sama istri. Couple enggak juga sih. Oh enggak ya? Istri lebih di belakang layar gitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Maksudnya kita saling mengisi. Oh saling mengisi, asik. Mantap. Itu tuh pentingnya tuh. Keren sekali ya ceritanya. Jadi titik terendah tadi saat COVID itu. Covid semua sih mas. Iya. Maksudnya semua sektor tuh akan mengalami titik terendah. Sekelas misalkan owner besar kayak gitu juga dia akan muter otaknya. Iya, benar. Bahkan saya pernah bikin catatan khusus gitu di sosial media. Tentang COVID ya. Enggak, bukan maksudnya Tetap. jangan hanya beli di tempat kami, tapi belilah Oh gitu. iya produk orang lain. Maksudnya Luar biasa ya. iya saking saya kayak Peduli dengan iya karena UMKM itu karena tadi ya. pedagang itu cuman berpenghasilan dari penjualan. Oke. Kecuali dia ada ngepet gitu kan. Iya maksudnya piara tuyul gitu. Iya maksudnya kalau kita berbicara pedagang, misalnya dia itu misal Mas Rindang nih, cuman mendapatkan penghasilan dari berdagang. Betul. Berdagangnya agak susah. Berarti kan penghasilannya juga susah. Iya benar. Kayak gitu loh. Jadi Saya sampai bikin promo kuku itu paling enak sama nasi bakarnya si ini. Kita bikinin program kayak gitu. Jadi biar membantu teman-teman. Betul. Nggak ada. Sebenarnya itu bukan daya beli orang turunnya, tapi memang keuangan orang menipis. Dan orang juga save juga. Iya, karena orang waktu itu di zaman itu belum ada. saving buat kesehatan. Ya belum beli ada masker. apa namanya yang vaksin itu kan belum Ada. cerita. Nah, makanya lebih kayak beli masker, beli vitamin kan lebih penting daripada beli kuku. Iya kan? Iya penting juga sih beli kuku Oh iya maksudnya buat imun kan. kuku itu bukan sekunder ya. Iya benar. Saya sadar diri juga. Oke bang. Terus kan apa namanya setiap pelaku KM apapun jenisnya kan selalu ada komunitas. Nah Iya. menurut Bang Rahmat nih penting nggak sih kita masuk sebuah komunitas usaha atau apa perkumpulan? Contohnya kayak gimana? Contoh kayak misalnya HIPMI kah, atau Oke. TDA dan lain-lain lah sejenisnya lah. Nah menurut Bang Rahmat penting nggak sih? Penting gak penting sih. Kalau saya sendiri tidak pernah bergabung di organisasi apapun. Oh Ya. gitu. Cek aja. Kenapa bang? Misalnya saya kenapa nggak gabung HIPMI gitu ya? Saya juga enggak sih. Bukan karena apa-apa, cuman satu saya pedagang gitu, Oke. bukan pengusaha. Usaha juga dong. Tapi kan pedagang. Ada sistem kan perbedaan antara pedagang dan pengusaha itu pedagang hanya sel. Kalau pengusaha kan dia membangun sistem. Nggak ada. Kalau saya sih pedagang aja. Oh gitu. Pedagang. Ya udahlah, oke. Kebetulan juga ini apa? Takut nggak bisa ngikutin. Maksudnya, misalkan ada komunitas itu kan karena ada jadwal rutinnya. Betul. Atau organisasi gitu. Takutnya saya nggak maksimal mengikuti. Nah, saya tidak bukan berarti saya tidak akan ikut komunitas, tapi atau organisasi, siapa tahu next time Atau ke depan perkumpulan juga enggak ikut. iya saya ada. Kita ada WOB, Wedding Organizer Banua. Nah itu yang saya maksud. Tapi tetap ikut kan? Tapi tidak punya rutinitas yang khusus. Iya. Kita juga nggak ada itu sendiri. Kita nggak ada musda kayak gitu nah. Iya. Nah, jadi saya bisa ikut. Oh kalau itu. Tadinya kalau misalkan WOB juga akan rutin kayak gitu, saya tidak ikut. Artinya tetap penting gitu. Artinya tetap penting. Penting, makanya saya bilang tadi penting nggak penting itu tergantung keperluan masing-masing. Maksudnya ketika dia masuk HIPMI dia bisa membangun relasi lebih luas. Misal. Boleh, silakan ya kan. Nah, tapi tujuan himpunan kan nggak hanya mencari relasi ya. betul. Kan masing-masing punya bermanfaatan ke masyarakat. Iya, maksudnya masing-masing punya tujuan masing-masing ya. Yang lain-lain. Kalau saya sendiri ya karena nggak ada kegiatan, maksudnya daripada saya harus muter-muter. Sekarang aja mas, saya ini susah tidur loh. Karena jadwal. Oh, karena jadwal. Misalnya hari ini saya di sini, besok kan kasihan kalau misalnya saya organisasinya ada rapat kayak gitu, saya nggak bisa hadir. Gitu ya. Jadinya kayak
saya nggak kepake juga gitu. Nantilah ya gitu. Next kalau time, sudah kalau misalnya agak longgar, berarti nggak mau tapi iya makanya saya bilang next time mungkin bisa aja ikut. Padahal teman-teman di HIPMI itu semua teman-teman. iya semua teman. Saya juga kenapa nggak ikut organisasi-organisasi yang istilahnya pro pemerintah atau apa? Karena gini bang, saya Mas, ini memahami. enak, Mas. Iya, Ini enak loh. iya benar di Cinnamon. Saya secara prinsip gini bang ya, kalau komunitas, misalnya kalau komunitas itu kan mereka ada untuk anggota-anggota mereka. Nah kalau komunitas ini aku lebih suka. Nah, karena untuk anggota-anggota mereka. Nah, lebih kayak misalkan nih, misalkan anggota Taiti, misalkan kalau ada ya, penyamaan harga, penyamaan standar, terus sharing, misalkan ada habis apa nih, gitu. Nah, kan gitu kan, itu kalau komunitas. Tapi kalau kayak jenis himpunan dan lain-lain, mereka kan pengurus, Iya. mereka bekerja untuk masyarakat gitu, Iya, Bang. iya. Tapi yang sekarang ini malah kebalik bang, menurut saya. Si komunitas yang mereka punya program-program bagus untuk masyarakat, anggota-anggota mereka rembukan Dibina, ya. untuk masyarakat. Sementara di organisasi yang plat merah mungkin mereka lebih ke orang-orang mereka saja semacam Oh, pada prinsipnya agak berubah nih menurut saya ya. Oke. Tapi yang saya tahu sih adalah di satu daerah Konoha mungkin kayak gitu bang. Jadi intinya tetap penting. penting nggak penting pokoknya. Kalau organisasi atau komunitas, kalau ya Tergantung tujuan gitu ya. Ulun ini kan sangat pengawan sebenarnya. Nah, cuman ya berteman aja. Nggak ada ikatan apa. Misalnya itu teman di sini lebih santai. Nah kalau di komunitas itu kan pentingnya kita bisa sharing. Belajar juga. Betul. Terus, bentar bang, lupa lagi nih lanjutannya. Bentar bang. Nah, dengan masuk komunitas kan kita bisa sharing-sharing kan. Lebih banyak tahu hal. Iya. Terus gini kan, bagaimana cara pelaku UKM atau UMKM gitu kan untuk khususnya untuk yang pemula nih, skill up dan speed up usahanya. Menurut Bang Rahmat, Bang Rahmat merintis banget nih dari bawah dan menurut saya waktunya udah terlalu lama, udah jobnya di mana-mana dan lain-lain. Yang mana dulu? yang IO, yang IO juga, yang kukuk juga kan bisa jadi FNB gitu kan sebuah pencapaian sih menurut saya dari yang gerobakan. Kebanyakan kan ya itu tadi bang, cara skill up knowledge kita atau speed upnya. Nah mungkin Bang Rahmat ada nih racikan khusus yang bisa dibagi. Nggak ada sama racikan teman-teman mas. keliling. Saya ini hanya mengikuti apa yang bisa dikerjakan. Kalau saya sih selalu bilang dengan mama saya, dengan istri saya, mungkin hari ini saya hanya ada faktor keberuntungan aja. Faktor keberuntungan itu mutlak. Iya betul. Kan ada beruntung, ada risiko. Apapun yang kita lempar beruntung atau risiko. Nah saya ini mungkin selalu diberikan keberuntungan. Jadi kalau kita berbicara skill, kadang-kadang saya ketika ketemu dengan Mas Rindang mungkin ya, oke ini orang skillnya gitu. Oke. Tapi Mas Rindang masih tanya sama saya. Padahal ya mungkin skill berpengaruh ya Mas ya, maksudnya skill juga. Cuman kayaknya faktor keberuntungan sih yang paling pas untuk saya sebenarnya saat ini. Sama seperti merintis WO gitu kan, atau IO. Banyak Mas IO yang udah lebih senior daripada kita. Tapi nggak pernah dapat job yang kita kerjakan misalkan. Ya, itu kan faktor keberuntungan. Jadi faktor keberuntungan itu berarti Itu salah satu pengalaman iya dia, gitu ya. salah satu, tapi dibarengi dengan servis yang bagus, kemudian belajar. timingnya juga pas, kapan kita harus kayak gini, kapan kita, aku tuh selalu punya target Mas. Jadi misalkan 1 bulan itu target apa nih yang harus kita capai. Misalkan dulu zaman kukuk, aku selalu bilang 5-8 outlet aku harus punya HP-nya. Oke. Dan itu tercapai. Maksudnya ketika kamu memiliki target, itu seperti kamu meminta doa kepada Allah. Iya, goal setting itu tadi. Ya. Jadi kalau Jadi kita ditanya termotivasi gitu. ya, jadi kalau ditanya Mas
gimana skill up-nya atau speed up-nya untuk sebuah usaha itu tergantung setting target kita. Iya benar. Misalkan dan ini nggak bisa dijadikan satu keharusan, tapi lebih kayak Ikhtiar. diseleksi oleh alam tadi. Iya, benar. Misalkan hari ini kita laku cuma 20 cup, apa sih yang membuat tidak sampai 30 cup? Oh, Evaluasi. ternyata waktunya kurang lama bukanya atau kurang cepat bukanya. Oke. Nah, akhirnya dari jam 11 aku pindah ke jam 10 bukanya. Mungkin ada orang sudah mulai naik di jam-jam tersebut. Nah, akhirnya naik. Nah, jadi skill-skill kayak gitu tuh sebenarnya kita sendiri yang lebih paham. Karena itu punya kita harus menentukan ini kapan keluar, ini kapan. Jadi ilmu pengalaman tadi itu Iya. Pengalaman sambil dijalani, yang penting action gitu kan. Sama kan punya orang-orang tuh punya ini apa namanya, punya planning Iya. dalam tanda kurung target, kemudian pencapaian. Iya benar. Tapi jangan terlalu ambisi, Iya. santai. Iya, tapi itu tadi bisa memacu kita untuk mempercepat Betul. usaha kita lebih besar. Sama tadi. faktor keberuntungan. Iya benar, faktor X lah ya. Faktor X. Ya keberuntung. Ya apapun bukan berarti orang yang kerja keras itu adalah orang kaya itu adalah pekerja keras, atau orang yang malas itu orang yang yang miskin itu adalah orang malas. Tidak. Karena semuanya Keberuntungan. Ada Ada. orang yang rajin banget, tapi Makanya saya kalau ditanya tentang usaha gitu, saya nggak pernah jawab kiat gimana. Orang beda-beda cara. Misalkan saya dengan tim saya gitu kan, tim eksekusi saya ini Mas Nindang, kalau ketemu Mas Nindang gitu, klien tuh nyaman dengan saya. Iya, Tapi tidak banyak juga klien yang bilang harus Mas Haryanto yang handling, jangan sampai yang lain. Karena kan beda caranya, cara berbicaranya. iya benar. Nah, kan Mas Indra sudah sering wawancara orang seperti kayak kita ini kan. Iya, benar. Hari ini ketemu saya kan beda lagi cara pikir. Iya benar, lebih asik sih. Nah, Iya. enggak juga. Maksudnya ada beberapa poin yang saya nggak sama dengan orang lain. Terakhir nih bang, motivasi. Udah mau terakhir aja, santai aja ngomong dulu. Enggak, memang ini udah dapat nih apa pesan-pesannya tadi, yang mulai dari awal pertanyaan awal sampai yang ini tadi udah dapat. Terakhir mungkin motivasi untuk teman-teman para pelaku UKM aja nih. Gimana? UKM ya? Iya. Motivasi Usaha terbaik lah. Apa UMKM itu? Usaha mikro, kecil, menengah. Oh ya, UMKM. Nah, ya. Kalau ulun kan masih mikro kelasnya bang, kecil sekali. Kalau abang kan sudah. Nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil, Mas. Oke siap. Oke. Siap. Oke. Jadi jangan pernah merasa diri kecil-kecil, padahal kita tuh akan menjadi besar. Semua orang yang tumbuh sekarang ini besar itu ya semua dari kecil. Makanya saya selalu bilang dan tertulis di Instagram saya, ketika kamu menjadi yang nomor 1, jangan pernah melawan 2 dan nomor 3, tapi mulailah dari 0. Karena setelah 0, maka 1. Iya ya. Iya, kebanyakan orang kan terlalu ambisi, ingin Harus melawan orang gitu. Iya, ada Saya tanya ya tim saya, misalkan nih klien nego sama saya 1 hari sebelum, besok nego sama salah satu IO misalkan. Oke. Saya nggak ada masalah mas. Tapi kan dia ketika pulang dia akan berpikir, oh ternyata kayaknya lebih enak dengan Mas Haryanto. Iya benar. Ya kan? Iya. Motivasi. Iya, luar biasa keren. Jadi kalau ingin jadi yang Nomor 1, jangan bukan melawan melawan 2 atau 3. tapi mulailah dari 0. 0. Karena dengan kita memulai dari 0 tuh kita semua akan paham. Iya. Karena ada lagunya itu, rumah kita sendiri. Hanya Di pilih. bambu. Oh iya. Segala nikmat dan anugerahnya cuma kita yang ngerasain. Sama mas, kalau mau bahagia ya kita juga yang harus ngebahagiain. Iya, mindset, Nah, perasaan. kalau dulu saya jadi talent kan harus membahagiakan orang lain. Iya. Belum tentu saya juga bahagia. Tapi bahagia terus lah Iya, kayaknya. cuman kan kadang-kadang kebahagiaan tuh kita yang tentukan. Kita mau bahagia, kita mau sedih ya kita juga. Luar biasa nih, luar biasa sekali hari ini. Kalau motivasi buat UMKM gitu, Haha. pokoknya
terus belajar, terus memahami situasi, kemudian jangan pernah patah semangat. Karena saya selalu ingat pesan almarhum nenek saya, tekun, ulet, jujur. Jadi tiga hal itu kalau kita tekunin, kemudian kita juga ulet, ya maksudnya kita selalu mengerjakan hal yang kita pilih. Ngeyel gitu kan, ngeyel tapi berstrategi gitu. Yang paling penting adalah jujur kepada diri kita, jujur juga kepada para customer. Itu Mata memang uang di seluruh dunia kejujuran itu. Iya benar. jujur. Ulet, tekun, jangan sampai ada angin-angin sedikit jatuh. Kalau orang banyak tuh jangan panas-panas tahi ayam. Iya bujur. Padahal Bang Rahmat kan punya pengalaman GM apa segala macam. Seandainya waktu di COVID itu ini mungkin udahlah aku balik ke kerja aja seandainya gitu. Mental aja sih mas. Mental kadang-kadang orang juga kebanyakan mikir lama eksekusi. Iya, itu masalahnya. Kadang-kadang duluan orang jadi dicuri orang mungkin. Iya. Resepnya Kemarin ide. Kemarin padahal aku yang punya idenya. Padahal kenapa kamu gak eksekusi? Sama seperti Space Team juga kayak gitu mas. Kita punya market plan ke depan, kita harus kayak gini. Dan kayak kemarin kesempatan handling event di Jakarta, maksudnya kita bisa berkolaborasi dengan beberapa brand nasional gitu ya. Dan akhirnya kita banyak dapat ilmu kemarin. Nah itu yang saya maksud pengalaman. Maksudnya pengalaman. Nah itu kembali lagi ke faktor keuntungan, keberuntungan. Iya, banyak yang lebih bagus misalnya kan dari Bang Rahmat, tapi ya sama kemarin kita Bang Rahmat seperti apa? Handling event wedding di Bali juga Desember tahun lalu 2021 ya. 2020. Maksudnya banyak kan IO di Bali, nggak kekurangan IO, cuman banyak bagus-bagus. Tapi karena keberuntungan. Iya, jadi personal branding tadi di sini jatuh. Iya. Orang nyaman kan. Faktor luck ya berarti ya. Iya. Ya Cipa. Jadi keberuntungan itu nggak serta merta datang begitu aja kalau nggak kita bangun kredibilitas. Iya. Sama juga paling penting mas ketika kita menjadi leader gitu. Iya. Kita juga harus sering-sering minta maaf sama tim. Kalau saya ini pemarah, orang tanya mereka tuh saya selalu sering bilang dimarahin. Maksudnya saya selalu ngomel ya mungkin ya. ngomel iya. Pemarah saya ini mas orangnya. Telat waktu sedikit aja saya bisa. Mungkin. Kayaknya nggak ada tambang-tambang gue marah. Belum. udah kasih kode. Kalau tegas iya lah. Lumayan pemarah dan tegas. Mantap. Jadi tapi untuk kebaikan gitu kan. Tadi dan kita meminta maaf tujuannya bukan untuk apresiasi. Iya, bukan untuk personal tapi biar perbaikan dalam hal kerjaan gitu kan. Apalagi menyangkut usaha ya. Iya. Sama Mas Rina gitu juga kan sama karyawan. Kalau terlambat gitu. Iya sih. Tapi saya lebih ke nggak enakan. Nah kalau nggak enakan nanti ujung-ujungnya juga nggak enak mas. Iya. Karena ini ruang kita, ini punya kita harus ngatur. Iya sih benar. Berarti saya harus belajar lagi. Berarti ada pertemuan selanjutnya nanti. Boleh. Oke, keren sekali dari Bang Rahmat tadi motivasinya juga, dan terima kasih Bang Rahmat sudah sama-sama. Saya makasih Mas Ridang dan sudah diundang ke keliling Banjarbaru. Ya, keliling Banjarbaru. Hari ini kita ada di Cinnamon. Nah, terima kasih juga buat Cinnamon udah menyediakan tempat dan snacknya yang luar biasa. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman keliling Banjarbaru subscribe YouTube channel Keliling Banjarbaru. Subscribe. Dan kalau ada teman-teman ingin mengadakan acara pernikahan, atau acara apapun, bisa kontak Spice Team Organizer. Nah, itu keren. Terima kasih Bang Rahmat. Terima kasih Mas Ridang, sukses terus, sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.